Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Sarifudin. Saya asli Dusun Toyomerto, Desa Pesanggerahan, Kota Wisata Batu. Oke. Memang dulunya bisa dibilang ini peternakan turun-temurun. Tapi dari lamanya waktu, terus perkembangannya ini, saya memilih di pendidikan peternakan karena untuk mengembangkan peternakan di Dusun Toyomerto ini, karena sangat berpotensi sekali di sini, lingkungannya sangat mendukung. Akhirnya saya memilih di peternakan sapi perah ini. Kalau di sini memang sumber utama orang sini ya mayoritas kan peternak, jadi sumber utama ya dari sapi perah ini, dari susunya yang dijual. Jadi gitu. Akhirnya yang terjadi semuanya mendukung, dari alamnya pun mendukung, dari orang-orangnya pun mendukung, terus dari segi ekonomi pun, yaitu sapi-sapi tersebut, khususnya sapi perah ini, itu memang sangat utama lah bagi orang sini untuk penghasilannya itu dari susu. Ini susu pasteurisasi, terus ini stik susu, dan sebenarnya masih banyak lagi. Karena kita sebagai peternak milenial harus lebih inovatif lah, kreatif di situ untuk meningkatkan hasil jual. Karena kalau kita tetap aja kemitraan dengan koperasi ataupun dengan tengkulak, otomatis harganya enggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita bisa mengolah seperti ini, otomatis nilai jualnya akan lebih tinggi. Iya, kalau sapi harus jenis perah, contohnya PFH ini. Terus ada juga jenis perah yang Jersey, ada juga yang Kanada. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau jenis perah otomatis menghasilkan susu tinggi, produksinya tinggi. Tapi kalau jenisnya dari gennya itu potong, dia ya bisa menghasilkan susu, tapi nggak akan tinggi seperti jenis perah. Misalkan kalau potong bisa limusin, simental, itu jenis-jenis potong. Dan untuk lingkungan pun di sini nggak mendukung untuk itu, kurang mendukung lah. Jadi lebih memilih sapi perah ini. Faktor eksternal. Jadi sapi itu ada dua macam, faktor eksternal sama internal. Internal itu termasuk gen, kalau eksternal kan termasuk topografi. Seperti itu. Yang pasti kita harus berani rugi, karena awalnya kita mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu harus berkorban. Ya dari susu pasti nantinya kebuang, terus dari produk-produk olahan yang lain pasti nantinya nggak akan jadi 100%. Harus sabarlah di situ, banyak tantangan. Tapi hasilnya akan maksimal ketika kita melakukan proses itu. Makanya tak lakukan semuanya, biar nanti walaupun ada orang yang kepingin bikin susu ini, stik susu atau apa, silakan. Tapi untuk rasa, untuk kualitas kita menjamin di situ. Karena sudah melakukan riset yang cukup lama lah, bisa dibilang hampir 2 tahun ini. Harus kualitasnya bagus lah, kualitasnya bagus. Kebetulan kan aku juga beternak sendiri, otomatis pakan yang tak berikan juga bagus. Nah, otomatis menghasilkan kualitas susu yang bagus juga. Tuh. Nah, untuk sementara ini kan waktu kurang lebih 2 bulan ini aku sudah mendapatkan resep-resep yang pasti. Terus permasalahannya itu di perizinan. Akhirnya untuk melebarkan sayap lebih luas lagi masih belum berani. Nanti kalau ini bisa dibilang izinnya sudah ada, mungkin akan dilebarkan lagi. Kalau mengajak orang-orang sini untuk mengolah susu ini menjadi yang lebih inovatif lah, itu susah. Makanya tak awali dari aku sendiri. Mungkin dari sini nanti bisa meningkatkan perekonomian orang sini. Tapi ya harus dijalankan sendiri. Untuk orang sini ya dia sudah nyaman dengan kehidupannya, dia sudah
bisa menghasilkan susu segar yang banyak, tapi untuk jangka panjangnya dia masih belum ada. Jadi sudah nyaman di dunianya sekarang ini gitu. Mungkin kurang lebihnya. Kurang lebih ini kan di sini sekitar 360 kakak. Yang nggak beternak itu nggak ada 10%, sekitar 7% itu bukan beternak. Yang lain beternak semua di sini. Per kakak itu rata-rata 10 sampai 12 lah. cukup banyak ya, Iya. 10 sampai 12. Kalau sapi perah itu kita tinggal lihat dia beranak berapa kali. Nah, biasanya disebut laktasi berapa kali. Kalau lebih dari 4 kali itu bisa dikatakan afkir. Tapi kebanyakan orang kembali lagi dilihat dari bibitnya. Kalau bibitnya masih bagus dan masih bisa dipertahankan, kenapa enggak? Ya harus dipertahankan. Itu sih. Jadi rata-rata di sini di afkir 4 kali laktasi, 4 kali beranak. Di akhir ganti yang baru. Perawatan itu juga penting karena apapun itu, apalagi hewan, dia makhluk hidup. Kalau kita merawat tidak dengan hati, nggak dengan kasih sayang, ya kan, dia akan nggak menghasilkan kualitas susu yang bagus. Mempengaruhi kualitas susu, jumlah yang diproduksi juga. Iya. Banyak kan? Jumlah juga, kuantitas juga. Dari segi pasar sih, terus seperti ini kan bisa dibilang aku kepinginnya nanti meningkatkan perekonomian karena harga jual susu kalau kemitraan itu nggak terlalu tinggi, bisa dibilang nggak sebanding dengan harga pakan, terus harga tenaga kerja. Makanya kalau peternak-peternak rakyat seperti aku ini untuk mendapatkan hasil yang lebih itu sulit lah. Nggak sampai 50%. Jadi total output inputnya itu nggak sampai 50% pendapatan bersihnya. Paling sekitar 40% itu bagus sudah. Motivasi saya ini pertama dari lingkungan juga mendukung, terus ilmu juga ada di situ untuk mengembangkan peternakan khususnya di daerah saya sendiri. Ini lebih maju, lebih modern lagi dengan cara yang nggak tradisional lagi. Dari situ otomatis nanti banyak peluang yang akan datang. Mungkin dari edukasinya, mungkin dari produk olahannya. Tapi ya harus kita tingkatkan SDM-nya. Nah, makanya aku mengajak anak-anak muda di sini untuk beternak sapi perah. Motivasi saya ya membangun SDM yang ada di sini supaya lebih bagus, lebih baik lagi, dan peternakan bisa dihormati, nggak disepelekan gitu. Peternak itu keren sih menurutku. Kalau kalian bilang peternak itu menjijikkan, suatu hal yang menjijikkan, itu salah. Karena sumber gizi yang didapat itu dari mana kalau bukan dari peternak. Makanya sampai kapanpun peternak itu yang akan mencerdaskan kalian.